Hello everyone, welcome back to our English class. Miss berharap bahwa kalian semua pada hari ini masih dalam keadaan yang sehat, masih semangat dan tentunya penuh sukacita untuk menjalani hari yang keempat dalam minggu ini, terutama untuk mengikuti pelajaran bahasa Inggris kita pada saat ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi kita pada pagi hari ini, dan sebelum Miss menjelaskan juga tentang formatif 2 yang akan dilaksanakan minggu depan, kita akan mereview dulu nih beberapa materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu the importance of food labels. Jadi ada 6 importance of food labels seperti yang Miss jelaskan di pertemuan sebelumnya gitu. Yang pertama adalah keep healthy, untuk membuat kalian tetap sehat. Lalu yang kedua, keep you safe, untuk membuat kalian jadi aman gitu ketika membeli produk. Jadi label yang ada itu membantu kalian untuk melihat dan terisi informationnya yang bisa membantu kalian supaya bisa lebih sehat gitu. Keep you safe, untuk memperhatikan expired date-nya. Jangan sampai makanan itu sudah kadaluarsa lalu kalian beli terus makan gitu. Jadi pertama keep healthy, lalu kedua keep you safe. Lalu yang ketiga, stop you from buying counterfeit products, and the fourth one, detect harmful ingredients. Jadi kadang ada produk yang di kemasannya dia mengklaim itu adalah coklat, tapi sebenarnya di bawah biasanya ada keterangan dengan kalimat yang kecil bahwa sebenarnya ini bukan coklat. Jadi itu membantu kita melihat bahwa yang mana merupakan produk yang benar-benar mengklaim kalau ini memang produk yang kita inginkan. Lalu yang keempat, detect harmful ingredients gitu, untuk membantu kita melihat ingredients atau komposisi yang mungkin berbahaya untuk tubuh kita. Misalkan ada yang alergi kacang gitu, kalian bisa lihat bahwa oh ternyata ini produk ini komposisinya ada kacang, jadi saya tidak bisa beli ini gitu. Jadi itu membantu kalian untuk melihat apakah makanan itu aman buat kalian gitu, whether it is safe for you or not. Nah yang kelima, stop you from wasting food. Nah ini akan membantu kalian juga untuk melihat bahwa ketika produk makanan itu cocok untuk kalian, aman buat kalian, sehingga kalian boleh makan, sehingga pada akhirnya kalian tidak membuang makanan itu. Beda lagi kalau misalkan kalian tidak memperhatikan labelnya atau produk itu tidak ada label, ternyata produk itu sebenarnya sudah kadaluarsa, tidak boleh dimakan lagi, sehingga kalian akhirnya percuma beli itu dan membuang makanan itu, jadinya menyia-nyiakan makanan gitu, wasting the food. So that's why label could help you to avoid that too. Nah yang keenam, support your local food producers. Nah di label biasanya tertulis made in Indonesia atau made in Malaysia atau made in Australia. Jadi banyak nama-nama tempat yang atau nama-nama negara yang disebutkan di label gitu. Jadi ketika kalian melihat oh ya ini produk Indonesia, itu membantu kalian melihat bahwa oh ya I will buy this product, I will support the local food producers gitu. Jadi kalian akan tergerak untuk membantu produk-produk lokal gitu dibandingkan membeli produk-produk dari luar. Jadi itu yang keenam, support your local food producers. Jadi itu adalah 6 pentingnya food labels. Jadi food labels di belakang produk itu bukan cuma sekedar dipajang saja, tapi juga untuk membantu kita dalam memilih produk yang baik, yang aman, yang sehat untuk kita gitu. Jadi itu adalah 6 importance of food labels. Jadi Miss berharap bahwa kalian akan terus mengingat ini gitu, terus aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ketika kalian membeli produk makanan, perhatikan dulu labelnya gitu. Jangan sampai akhirnya makanan yang harusnya aman tapi karena kadaluarsa atau tidak cocok karena alergi dan segala macam, itu akhirnya tidak cocok untuk kalian, tidak aman untuk kalian konsumsi. Jadi itulah kenapa kita perlu untuk selalu melihat label sebelum membeli produk makanan gitu. Nah kita sudah selesai mereview materi kita di pertemuan sebelumnya, dan sekarang kita akan masuk ke dalam struktur, salah satu struktur dari label, yaitu nutrition information gitu. Nah kalau di pertemuan sebelumnya kita fokus ke vitamin, tapi sekarang kita akan coba lihat dulu nih protein dan karbohidrat gitu. Nah yang pertama, protein. Jadi seperti yang kalian sudah tahu, protein ini salah satu nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah
makanan-makanan yang mengandung protein seperti yang kalian bisa lihat di slide. As you can see on the slide, the first one we have meats, jadi daging itu punya kandungan protein. And the second one fish and seafood gitu. Ada fish, prawns, crab, lobster gitu. Jadi pokoknya ikan ataupun seafood, makanan laut itu mengandung protein. Lalu yang ketiga we have eggs, telur. And the fourth one is cheese, keju. Lalu yang kelima nuts. Nuts itu kacang-kacangan, jadi seperti almond atau kuaci, itu juga mengandung protein gitu. Jadi ini adalah beberapa contoh makanan yang mengandung protein. Ini adalah protein. Lalu yang ketiga karbohidrat. Karbohidrat, makanan yang mengandung karbohidrat adalah bread, roti, beans, lalu potatoes, spaghetti, corn, and oats gitu. Kalau misalnya kalian tahu oatmeal, itu adalah oats gitu, dari gandum. Jadi Miss sangat suka makan oatmeal. I don't know if you guys also have the same taste like me. I really like oatmeal. Like every day I eat oatmeal because I really like it. I don't know whether you guys like it or not, but yeah, oatmeal tastes so good for me. Jadi itu protein dan karbohidrat. Jadi ini tulis information gitu. Nanti ke depannya ketika kalian membuat label, kalian harus cantumkan proteinnya apa, karbohidratnya apa, dan juga vitaminnya. Jadi jangan cuma vitaminnya, tapi kalau ada protein silakan cantumkan, kalau ada karbohidratnya silakan cantumkan gitu. Jadi ke depannya kita tidak akan fokus ke vitaminnya lagi. Jadi bukan cuma vitaminnya yang di list, tapi juga protein dan karbohidrat. Nah, sekian dari nutrition information yang telah kita pelajari. Jadi that's all about the nutrition information. I hope that all of you can understand it really well. But if you have any question, you can ask me through the live session later. Jadi kalau kalian punya pertanyaan terkait dengan yang telah Miss jelaskan sebelumnya maupun terkait dengan pertemuan-pertemuan materi di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kalian boleh tanyakan lewat live session nanti. Nah, sekarang kita akan masuk ke penjelasan terkait dengan formatif 2 gitu. Nah, anak-anak seperti yang disampaikan bahwa minggu depan kalian akan mulai masuk ke formatif 2 gitu. Kalian akan mulai masuk formatif 2 dan kalian akan membuat label sendiri. Jadi kali ini tidak membandingkan dua label, tapi membuat label sendiri. Nah, cara pengerjaannya seperti yang tertera di slide. The first one is choose one food. Jadi kalian akan memilih satu makanan. Nanti Miss akan list di live session apa saja makanannya. Kalian silakan pilih yang mana yang kalian ingin buat labelnya. Jadi ingat bahwa misalkan cuma kasih nama produk, lalu kalian sendiri yang pilih yang mana gitu. Kalian sendiri yang buat labelnya, perusahaannya apa, nama produknya apa, brandnya apa, berat bersihnya berapa, itu kalian semua yang buat sendiri, tergantung dari struktur label itu. Jadi itu yang pertama. Setelah memilih, kalian membuat label dari makanan yang sudah dipilih. Misalkan for example you choose chocolate and then you are going to make a label about that chocolate. For example you want to make cheese and then you make the label of the cheese product. Jadi kalian akan buat labelnya, terserah kalian mau brandnya seperti apa gitu, tapi yang penting ada tertera semua struktur di dalamnya. Nanti bisa akan jelaskan template-nya lewat live session gitu. Nanti bisa akan juga buat video untuk minggu depan untuk menjelaskan lagi, karena takutnya nanti ketika live session ada yang tidak ikut gitu. Jadi setelah pilih lalu kalian buat. Nah, yang ketiga, bagaimana membuatnya? Mengerjakan di template yang diberikan. Jadi nanti misalkan kasih template, kalian bisa ketik atau tulis gitu, atau tulis tangan, tapi pastikan ketika ditulis tangan itu rapi, jelas, dan fotonya juga jelas gitu, karena di sebelumnya banyak sekali yang ada beberapa yang ketika fotonya tidak jelas gitu, sehingga sangat sulit bagi Miss untuk menilai tugas kalian kalau fotonya tidak jelas. Atau kalian juga bisa kerjakan di website yang dibagikan. Nanti ada website yang bisa berikan, itu nanti kalian bisa edit template-nya di situ, lalu kalian download jadi foto. Nah, nanti kalian yang edit atau mengerjakan di website yang bisa bagikan, itu nanti kalian akan submit
tugasnya dalam bentuk foto. Jadi nanti kalian bisa download template ini dalam bentuk foto gitu. Nanti terserah kalian whether you want to use my template or you want to use the template from the website, so it can be that easier for you. It's up to you. Okay? Jadi itu 3. Lalu yang keempat, mengumpulkan sebelum sesi bahasa Inggris selesai. Jadi ada perbedaan dengan formatif kita sebelumnya. Kalau di formatif sebelumnya Miss kasih waktu sampai jam 6 atau jam 7 ya, Miss lupa, jam 6 sore. Lalu kalau di formatif selanjutnya kalian akan menyelesaikan di sesi pembelajaran bahasa Inggris. Jadi sebelum sesi bahasa Inggris selesai, kalian sudah mengumpulkan. Jadi kalian sudah bisa siap-siap dari sekarang gitu. Mungkin sudah bisa dibuat dari sekarang. Lalu nanti ketika formatif pada hari Senin minggu depan, kalian tinggal upload atau tinggal finishing gitu. Jadi silahkan persiapkan kalau misalnya kalian mau gitu. Kalau misalnya kalian pikir aduh kayaknya nanti tidak sempat ya, jadi saya siap-siap saja dari sekarang. Jadi bisa tinggal di list dulu nih nama produknya apa, kapan expired date-nya. Lalu nanti di formatif kita minggu depan, ketika di sesi bahasa Inggris minggu depan, kalian sudah bisa langsung isi ke template-nya supaya kalian tinggal upload atau tinggal submit gitu. Jadi jangan sampai terlambat. Jadi ingat bahwa mengumpulkan sebelum sesi bahasa Inggris selesai. Nah nanti kalian akan mengerjakan di template yang Miss berikan. Nanti akan Miss jelaskan lewat live session, dan website yang dibagikan juga nanti akan Miss jelaskan lewat live session gitu untuk lebih mudah. Nah itu adalah beberapa hal terkait dengan formatif 2 kita minggu depan, dan kalian juga akan memilih makanannya lewat live session nanti. Nanti Miss akan berikan beberapa produk, nanti kalian punya pilih sendiri, terserah kalian yang mau pilih yang mana gitu untuk kalian buatkan labelnya. So that's all about the formative 2. If you have any question, please ask through the live session. Jadi silakan ditanyakan lewat live session. Jangan sampai ketika formatif nanti minggu depan banyak sekali yang bertanya-tanya gitu. Padahal sudah dikasih kesempatan untuk bertanya. Jadi pastikan nanti pikir-pikir dulu pertanyaan apa yang akan muncul. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kalian sangat penting untuk ditanyakan lewat live session nanti. Jadi minggu depan kalian bisa fokus mengerjakan gitu daripada bertanya-tanya dengan teman ataupun dengan guru, supaya lebih fokus gitu. Jadi ini adalah 4 hal yang perlu kalian perhatikan. So if you have any question, you can ask me through the live session later. Nah, kita akan live session. Setelah ini kita akan live session, dan kita mungkin masih ada waktu sebelum live session. Jadi Miss berharap bahwa kalian sudah bisa mereview kembali materi-materi di pertemuan-pertemuan sebelumnya, supaya kalian bisa lebih mudah lagi untuk mengerjakan formatif 2 minggu depan. Jadi silahkan bisa diulang lagi video ini, atau mau lihat video lain yang sudah pernah Miss upload, silahkan, supaya lebih mudah bagi kalian untuk mengerjakan formatif 2 minggu depan. Kita akan live session. We're going to have a live session, but so please look at my announcement. Perhatikan pengumuman yang Miss berikan di GC maupun di WA. Jam berapa kita akan live session, nanti bisa akan posting di GC maupun di WA. Jadi perhatikan jamnya jam berapa. Usahakan 5 menit sebelumnya sudah join, oke? Bagi kalian yang belum menyelesaikan formatif, belum mengumpulkan formatif sampai sekarang, dan yang disuruh kerjakan ulang, please segera upload gitu. Segera upload atau submit tugasnya, karena bisa akan segera masukkan nilai kalian gitu, oke? So that's all about our materials today, and also about the formative 2. So if you have any question, you can ask me through the live session later. So don't forget to join our live session. Usahakan 5 menit sebelumnya sudah join. Thank you everyone.